rombongan dari provinsi registrasi tahap akhir. Pak. Bikin lembu sana. Bikin lembu. Yang dua ngelipan video perbatasan. Kalau gitu bisa kumpul itu jalan. Jadi secara keseluruhan ini Ibu kurang lebih 8 hektar kalau nggak salah sampai ke atas itu, cuman yang ditanami emang ini kurang lebih 2 hektar. Kita masukin 2 hektar Ibu. Akan ada perubahan lagi tahun depan, misalkan ditambah jadi 3 hektar atau lebih. Nanti kita koordinasi lagi dengan pihak dinas. Dan ini juga yang terregistrasi hanya di sini kebun porang yang agak di luar sawah ini tidak dimasuki karena agak ribet masuknya, agak jauh ke hutan-hutan, tapi itu kan pakai berarti itu kan kena porang ya? Masih kene Acan berapa? kan gamblung. Kita acan dibongkar. Pakai acan. Mohon. boleh satu ya, boleh satu labnya apa ya? Tapi Bisa diwakilkan satu titik ya. berapa titik gitu, jadi nanti dihubungin. Jadi Bu Lia, kalau tahun depan misalkan kita perlu cari lama, jadi nggak usah lagi ada kan mungkin ya udah diwakili satu nih. Oh, harus lagi. Sekarang jadi lebih Untuk satu kecamatan satu uji lab. kalau pemiliknya sama. SOP-nya sama. Soalnya kan uji labnya nanti menentukan dia apa pemupukannya harus seperti apa, SOP-nya gitu. Jadi misalnya butuh pengapuran atau enggak gitu misalnya ya Pak ya di awal ya. Terus nanti perlakuan bakterinya, kalau di Sanindo udah punya agronomi jadi tahu kalau misalnya terlalu asam harus pakai bakteri apa, kalau terlalu basah pakai apa, terus nanti kandungan apa yang kurang gitu. Jadi dianggoku dari CP Agro itu Pak yang agronomisnya Sanindo Di provinsi pakai tanah di bawah itu. Iya, kita tahu na ya. Iya oke. Atas sanes. Mohon ieu tos dibongkar nu auye teh. Oh iya teh iya. Iya. Oh, Kamari kenging sabaraha auye? satan langkung. Orang aja awalnya kan emang ada yang istilahnya diain sama Pak Jawa. mana? Di bulan 7-8 itu kan udah masuk kemarau, yang jadi keberatan tanahnya keras Bu gitu. Tapi untuk meskipun pohonnya tidak ada, kita tidak kesulitan untuk membongkar umbinya karena di sini ada gulutan Bu gitu. Ada gulutan. Kalau nggak ada gulutan misalnya tanahnya datar kan pasti susah. Kita lupa di mana itu umbi dulu. Tapi kalau udah digulutan seperti ini, meskipun pohonnya sudah tidak ada, gampang Ibu. Nanti bisa dibabat dulu, jadi agak bersih sedikit, nanti kelihatan gulutannya. Berarti yang kita bongkar jalur gulutannya ini aja Bu, yang dicangkul atau dipakai garpu gitu. Jadi kesulitannya mungkin kalau panen di bulan 7-8 atau masuk udah kemarau panjang, emang tanahnya aja yang agak keras, tapi kualitas umbi sudah bisa dikatakan sangat baik Ibu gitu. Ketika kita panen di awal musim yang dimana masih ada hujan Ibu gitu, biasanya kadar airnya tinggi gitu. Tapi kalau kita panen bulan 7-8 mah kadar airnya sudah menurun Ibu.
bahkan bisa dikatakan sudah kering lah ya. Udah nggak ada akar gitu Bu. Jadi itu dorman. Dorman Jadi Ya. ketutup ya. ketutup Ibu, soalnya pengecekannya mungkin ini pas bulan 6 ya Bu ya, jadi pasti rata-rata sudah seperti ini, udah dorman. Rata-rata dorman tuh. Kalau bulan 3 mah masih banyak yang tumbuh, ini juga sebagian karena masih ada hujan Bu. Kalau tahun 2021 kemarin atau 2020 kemaraunya tuh dari bulan Mei udah panas, dan bulan Mei juga udah seperti ini. Tapi sekarang udah bulan 6, tapi curah hujan yang di Indonesia khususnya di Jawa Barat ada perkiraan cuaca masih ada hujan turun hampir setiap hari ya. Seharusnya ini udah masuk musim kemarau, tapi setiap hari ada hujan. Jadi ini pun agak lambat dormannya. Ada beberapa pohon yang masih hidup gitu. Tanamannya mati. Dorman pertama ya, Em. Dorman pertama ya mana Pak Oh, Opung? dorman pertama. Iya. Coba gali satu gitu. Digali ya. Bu mau lihat? Boleh. Boleh ya Pak? Iya. Bisa. Boleh. Ini ya. Ininya satu biasanya kalau dipanen satu ini berapa kilo Pak biasanya? Biasanya tuh rata-rata ada yang mencapai 7 sampai 8 kilo Ibu. Bongkar mana, Bu? Ya, mau mana? Ya, coba. Ya. Ini tuh dorman ke satu ya? Ya. Kalau jarak tanamnya berapa Pak Agus? Jarak tanamnya 30. kalau 30 Pak. Oh, 30 ini ya 30 cm, tapi lebih rapat juga nggak jadi masalah. Ibu. Ini dorman pertama. Dorman pertama ya. Sekilo 2 kilo mah kurang. 1,5. 1,5. Ini dari 10 up. Dari Bu, ininya umbi mini. Dari umbi mini Umbi iya. mini isi 10, bahkan ada yang isi 50 katanya Pak. Jadi yang kecil banget. Cuman pas panen itu ada, jadi nggak rata 3 kilo nggak Pak. Ada yang kecilnya 1 kilo mungkin ada. Ada yang paling besarnya itu 5 sampai 8 kilo ada Pak gitu. Jadi meskipun umbinya itu rata, tapi besarnya beda-beda Pak. Oh iya. Gitu, tergantung ininya gitu. Perkembangannya gitu, si bibitnya sendiri. Ada yang besar sampai 7 kilo, ada yang cuman jadi 2 kilo ada gitu. Kalau umbi mini ini kalau sekilo berapa biji? Yang termasuk 50. umbi mini itu Pak bisa dibilang isi 10 sampai terkecil. Jadi 1 kilo itu 10 biji, 15, ada yang 20, bahkan ada yang nyampe 100. Itu ada yang sebesar dari umbi Kelereng. kelereng, sebesar biji jagung ada gitu. Yang lebih banyak lagi ya mungkin itu katak dan spora Pak. Kalau katak itu ya 1 kilo bisa, spora bisa nyampe ribuan gitu 1 kilo itu. Bu, kemarin teh ada pertanyaan gini yang belum saya bisa jawab. Kan di situ teh ada tumpang sari ya. Nah, petani itu biasa kan galengan itu suka dimanfaatkan sama tanaman sayuran ya. Boleh nggak kalau di luar galengan pas lagi gini ditanami? Sebenarnya kan sama kayu juga boleh. Boleh, itu buat Boleh. tanaman. Ini kan Ya. pengaruhnya cuma ke umbi. Kalau misalnya ke tumpang sari itu nyedot, Ya. jadi ngurangin ke umbi enggak? Nutrisinya. Saya kira-kira enggak ya mah enggak. Enggak. Cuman kata Ibu Lia, itu yang lebih bagus parang itu yang banyak glukomanan yang emang ada Ada naungannya. naungan Pak. Jadi kalau di terbuka emang umbi besar. Nah, Ya, kalau di cuman- bawah naungan emang umbi kecil, tapi kandungan glukomanannya kata Tinggi. Ibu Lia emang lebih tinggi Lebih gitu. tinggi. Makanya kami tadi ngobrol, porang Indonesia emang lebih unggul dibanding porang yang ada di Myanmar, Thailand atau Vietnam. Dulu Pak ya, karena emang dulu Hutan. di hutan liar gitu yang tumbuh secara alami di bawah naungan. Tapi kalau sekarang ya mungkin saya tidak tahu Pak gitu. Ya, itu Berarti kalau Ya. tidak ada naungan, kemungkinan glukomannya lebih rendah. Lebih rendah. Hasil penelitiannya mungkin Iya, ya Bu. iya, gitu. hasil penelitian. Dan memang kan itunya habitatnya di bawah naungan ya, Iya, harus 40% di bawah Betul. naungan. Di bawah tegakan. Di bawah tegangan. Di bawah tegakan. Kalau sekarang ini kan tidak ada naungan. Iya. Terbuka. Iya. Cuman kelebihannya untuk petani ya bisa mengembangkan umbi lebih Umbinya lebih besar, besar ya. lebih besar lagi gitu. Cuma memang gitu Iya. ya buat ngukur kadar glukomanan itu Oh, belum iya. ada. Iya. Jadinya memang sekarang mah kebesar itu Iya. dulu. Gitu. Berarti ke produksi ya sekarang mah. Iya, Ke produksi. Produksi ya, ngejarnya sampai Kerjanya produksi. emang, tapi kita coba berpikir arif ya Bu ya, kita ada di tengah-tengah keadaan yang seperti ini Pak gitu. Bingung Pak, kalau kita nanam di bawah naungan pasti kita nggak akan ketemu Pak.
bisa dikatakan merugi lah, umbinya nggak akan berkembang Oh. gitu. Pasti memilih di lahan terbuka. Ya, iya. Jadi kalau di bawah naungan itu wah berkembangnya agak sulit. Cuman emang keuntungan ada di glukomanan keuntungannya. Tapi kan untuk di petani tidak ada itu sangat memberatkan Pak. Itu Paling ini aja Pak buat konservasi aja. konservasi ya. Jadi nggak usah terlalu ininya naungan gitu. Iya. Konservasi lahan aja biar Ah, enggak Kayak gini ya. ya Ya. biar enggak Yang Erosi. justru yang saya Bu Lia ada sekitar 150 450. berarti 450 hampir 1 hektar kurang yang saya tanam di bawah naungan Bu. Umbinya Tapi emang umbinya kurang berkembang, tapi kami terus lanjutkan ditanam lagi itu. Jadi untuk bibit aja ini mungkin ada yang tahu yang di kebun Bapak Agus, terus ini yang di Haji Emi itu misalkan di bawah kita naungan semua. Proses registrasi 2 hektar satu hamparan. Itu kan tidak semuanya kepemilikan Pak Agus. Iya. Kalau ada bagian-bagian kecil nanti itu masih ditanami Ya. non porang, itu gimana? Masih bisa dipakai registrasinya? Jangan petani nih sekarang mah mau beralih Udah dipanen nih seumpamanya. udah panen. Nanti kalau ya itu buat orang aja tapi berarti bukan registrasi yang kebun yang komoditas lain gitu. Nah, berarti Iya. kalau ada komoditas lain di dalam areal itu Tidak secara bisa masuk ya? otomatis Beda lagi. beda Jadi lagi. si Oh. registrasi mah buat Orang. komoditas. gitu, Oh. Bu. Jadi kalau Oh. misalnya misalnya tambah tomat, registrasinya tomat beda lagi bukan Oh, tapi gitu. tetap ini orang berlaku ya Bu. Iya. Oh ya, Oh, tapi Paham. tapi berlaku juga, Iya. nggak apa-apa, ya nggak bisa. apa-apa. Jadi Oh. emang Itu mah tumpang sari mungkin ya. Iya. ya. Tapi kalau registrasi tomat itu Ya, beda beda. lagi. Nah, jadi Oh, iya. mungkin Ibu masih bisa sekarang dibongkar bulan 5 seumpamanya Tapi atau tanah bulan nama 7 bisa. dibongkar berhubung ditanami porang kan musim tanam masih jauh bulan 9 bulan 10 sampai bulan 12 ditanami dulu biar Nggak petani ada apa-apa. pemasukan tambahan. Nah, Oh nggak apa-apa. Nanti ada bulan selingan 9 gitu ditanam boleh nggak? lagi Oh, gitu. gitu. Oh, bisa jadi ya? boleh ya, Pak? Boleh. Nggak Bu, apa-apa. ya. Iya. Berarti pergiliran tanaman itu. Iya Iya. bisa Bisa. seperti horti gitu misalnya ini Oh, kebun iya. ini Iya. pas ini tomat dulu. Nah Iya. ini registrasi tomat. Cuman Nanti setelah tomat misalnya terong, udah terong beda oh, lagi. beda lagi ya, betul. Jadi itunya registrasi komoditas. Iya. Berarti Lahannya. case to case-nya itu kalau porang ya porang, meskipun SOP. lahannya Ya. meskipun lahannya dimanfaatkan oleh Iya. beberapa komoditas. Iya. Iya. Tapi Dalam- nanti kalau misalnya pengen registrasi yang pengen punya registrasi juga misalnya tomat ya diregistrasiin walaupun tanahnya itu Tanahnya juga. tetap Iya, itu. Iya, Oh, iya. iya. Betul. Iya, Nah iya. itu yang belum terjawab kemarin, karena kan asumsinya kemarin itu Oh, porang-porang terus petani juga. agak Nah, sekarang keberatan. alhamdulillah Iyalah, ya, rugi Ah, pasti. Iya. Oke, Apalagi clear kalau ya, harga Kang porang Gus ya? sekarang Iya, lagi iya. turun. Oke ya, sekarang bersama Ibu Lia langsung dari Provinsi Jawa Barat, didampingi kita dari Dinas Ketahanan Pangan Bapak Yayat, termasuk ada PPL dari kecamatan, ada Ibu Pipit, ada Bapak Gugun juga dari dinas, ada Bapak Pak Pak Ata ya, Bapak ada Pak Haris dari provinsi. Dari provinsi langsung. Nah, Bapak ada Pak Diki ya, di sini banyak yang langsung ke tempat kami di Sawah Talun ini yang berada di Desa Tanjung Hurip, Kecamatan Kanias, Kabupaten Sumedang ya, Jawa Barat. Alhamdulillah kita langsung ditinjau dari provinsi ya, sahabat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah kita bisa pecahkan semuanya. Barangkali ada asumsi yang negatif, tidak terlalu berat lah kita coba, karena ini untuk jangka panjang legislasi ini. Kalau toh kita untuk mengembangkan porang untuk jangka panjang, toh kalau ini jalannya yang harus kita tempuh, coba kita tempuh. Alhamdulillah kita sampai saat ini dibantu dari mulai PPL kecamatan, dibantu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, juga sampai dibantu langsung dari provinsi ya, tidak mempersulit ya. Kami tegaskan lagi
tidak ada kesulitan dan pihak-pihak dinas pun tidak mempersulit, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi, tidak mempersulit petani ya. Jadi barangkali ada yang mau melegislasi lahannya, insya Allah kita penuhi persyaratannya, kita ikuti langkah-langkahnya. Alhamdulillah yang dari awal kita bayangkan rumit dan begitu di luar kemampuan ya, emang kita mungkin wajar belum siap untuk melakukan legislasi ini, apalagi baru ya pertama kali, tapi setelah kita coba tidak ada kesulitan dan Bu Lia alhamdulillah tidak mempersulit ya Bu ya. Alhamdulillah sangat membantu. Kami sangat berterima kasih dari ke otoritas pemerintahan, khususnya pemerintahan bagian pertanian ya. Di sini tidak ada kesulitan ya, sahabat gitu. Jadi saya juga di itu sama Ibu sudah dari titik ini Pak Yayat, Ibu Lia cukup mana lagi? Apa cukup? Karena kan hampir satu hamparan itu. Satu samparan. Jadi ini sebagian ada yang belum dibongkar Ibu. Karena ini pemiliknya Bapak Apo ini mungkin salah satu kebunnya yang agak bersih Bu. Karena dia tuh sering kalau bahasa Sundanya dikored, gulmanya dibersihkan. sering dikoret biar ini juga pertumbuhan Ya, umbinya lebih bagus. Ya, tapi ada beberapa yang emang nggak sengaja dibiarkan begitu saja Ibu dengan berbagai alasan gitu. Karena kalau dibiarkan tumbuh nantinya tanahnya agak gembur dikit. Tapi kalau dibersihkan gini Bu, masih ada hujan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, ini lama kelamaan tanahnya mengeras Ibu gitu. Berbeda ya. Nah, kalau misalkan sampai bulan 8 itu nggak dibongkar tapi banyak gulma, emang kita harus baba dulu kalau panen, tapi ada kemudahan tanah agak gembur gitu. Tapi kalau bersih kayak gini nanti dibongkarnya bulan 7-8 emang agak keras tanahnya gitu. Kalau pengaruh ke umbi mending ada tanaman atau ilalang atau mending bersih? Bersih sih. Semuanya juga nggak ada masalah Pak gitu. Kalau dibersihkan gini kita panen mudah Pak. Gitu, panen itu mudah, itu istilahnya kelihatan, nggak takut ada ular gitu. Ya misalkan ditumbuhkan itu juga bagus, cuman kan ada kekurangannya, takut ada ular itu Pak. Ya sama-sama sih, ada kelebihan ada kekurangan gitu. Ya takutnya terus ada OPT dari gulma, nah itu ya. menghindari itu. dari itu makanya kalau GAP itu harus bersih tuh gitu. Oh iya kita alhamdulillah itu masukan dari Ibu, nanti coba kami praktekkan dulu. Apalagi nanti kalau misalnya ke Sanindo konsultasi sama Kosinsin, soalnya dia punya apa sih trik biar memang umumnya besar terus minim risiko ya. Minim pupuk Pak. Oh minim pupuk ya. Ya. Jadi betul. biaya produksi itu bisa ditekan gitu kan, ya, betul, biar untung gitu ya. Pak. Betul Bu Lia, emang penanaman porang ini emang sekarang lagi ada anjlok, bukan anjlok lagi mungkin Ibu ya. Ganti harga. Ganti harga itu di mana harga bibitnya emang tahun kemarin tinggi ya. Jadi biar masih Memperhemat, ada untung ya. Ya. Saya kan dari nanam tapi tidak ada untung. Buat apa? Ya, buat apa ya Biaya produksi. Ya, biaya produksi. Jadi minimal. Jadi karena kan kemarin udah uji lab, jadi bisa dilihat nanti kalau udah uji labnya ini yang kurang apa. Jadi jangan berlebih gitu. Berarti indikator nanti uji lab tanah itu kekurangannya cuman P, ya udah kasih P aja. Gitu. Berarti Gitu, Pak. N itu misalkan udah cukup tersedia, jangan dikasih nitrogen. Iya gitu jadinya. Jadi biar pupuknya optimal gitu. Ya udah yang kemerkaan kalah keracunan. Iya. Akin sok kemerkaan. Sedikit bercerita aja Ibu, sedikit sambil jalan. Jadi emang tanah sawah talun ini nggak terlalu luas Bu ya. Hamparannya paling ini kurang lebih berapa hektar? Ada 8 hektar kurang lebih. Cuman semua yang ditanam di sini Ibu hasilnya bagus Bu. Gitu, hasilnya bagus. Mau ditanam umbinya bagus, umbi cilembu apa aja, jagungnya bagus, porangnya bagus, ya sawahnya bagus itu Pak. Jadi emang tanah ini ada kelebihan gitu Pak. Jadi saya juga sambil nanti mencari pasar-pasar yang lain di mana komoditi yang tertanam atau yang dihasilkan di sawah talun ini, entah itu jagung atau umbi atau
apa aja Pak selain porang istilahnya gitu. Iya, tapi kemarin dari Sanindo katanya Ibu punya komoditi apa aja, bisa konsultasi sama saya, nanti dipasarkan bersama Sanindo. Iya, gitu. kerjasamanya. Masih rempah yang lain. Iya. Iya, makanya. Jadi memang Sanindo teh Bukan hanya porang. aja. Iya, bukan hanya porang. Masih Umbi-umbian rempah juga. yang lain ya, Iya. mungkin kunyit atau kencur apa Ya, aja ya. bisa. Iya. Bisa kalau itu. Dan ini ada petani juga di sini, perwakilan petani ada nggak ya di sini? Wah, Pogong. Bagong, Fungsi aki. sih kak dia. Cek lapangan udah sampai sini. Pogong. Nah jadi Bu Lia semua kita jadi lamun kayak ayah tanaman lain emang pasarnya bagus atau saya non di Sanindo mungkin bisa Bisa dipasarkan dengan harga rada bagusnya. Tapi emang orang tuh bukan itu konsumsi. Aku konsumsi orang koordinasi gitu. Jadi misalkan orang menuju rada saya hasil sanes itu. Iya, foto lah di. Oh boleh Pak mau video Pak. Ya sahabat, di sini kita lagi bersama Bapak Kepala Desa Tanjung Urip, Bapak Kepala Desa Paku Yayat, dan ada Pak Camat Kecamatan Ganeas, Bapak Herman ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, komplit ya berkumpul. Ya. Wah, aduh. Ya, merdeka lah. Gitu aja ya, Pak. Orang lajang di Makasih kan. Oh, nggak bisa jadi nama. Ini di mana? Atau jadi kelas rada jauhan nih kan dia. Pun kan jadi nama apa sih? Bu Pipit di situ kan. Garut tempatnya sudah soal kami dibuka di kuliah sudah
Jadi kita Khusus ya, Bu, ya? Ya, yang di Cianjur ini di register teh satu nama. Jadi satu nama koperasi. Ini berapa orang? Yang satu kecamatan. Nah itu hormon Ya, Pak. kamari oke kemarin ayat di BNI dengan bunga kur jadi siap untuk sudah mohon berbentuknya kelompok gitu. Ya. Nanti di seluruh bapak itu nanti di untuk kelompok khusus orang gitu. Nanti itu Oh, atas di sungkingan ku BNI. atas kur alhamdulillah. Berarti gayung bersambut lah. Iya, betul. Biasanya perbankan kalau udah masuk dia udah mulai dari core bisnisnya prospektif. Muhammad Chef ya. Nah, soal lapor berarti ayah bunga hanya Pak. Iya, alit lah. Alit 6%. Insya Allah Bu, kayak sempit. Iya, iya Pak. Atur nuhun pisan. Jangan usaha juga lebih. Biasa membuka lapangan kerja. Kang Bu Lia nanti kalau udah terregister otomatis dari posisi harga mungkin bisa agak naik sedikit ya. Iya, biasanya kalau yang kan beda harga yang register sama yang apa. Terus yang itu juga yang kayak Sanendal itu pasti lebih ke yang register kalau buat di Cina. Berarti nanti Pak Agus belinya ke petani jangan harga. Soalnya memang kalau Pak Agus mah sama yang Bu Yuni juga kan dari Jawa Tengah ya. Iya. Masalah Jawa Tengah sama Sumut ya. Iya. Dan terkenal. Dari awal Bu, dari awal emang konsultasi Jawa Tengah sama Jawa Tengah digabung. Nanti harga jualan teh di kilo gitu per kilo. Mohon Pak. Sudah kering. Yang sudah kering berbentuk chip ada. Kalau Sanindo, kalau chip belum. Registrasi ini kan dibutuhkan hanya untuk bahan baku Pak. Bahan baku. Mohon yang basah. Oh, jadi jualnya jual basah. Iya, kalau chip kering saya masih ke Jawa Tengah, Jawa Timur Pak. Ke eksportir ya difasilitasi ya sama Bu Yuni itu rekan saya. Iya. Jawa Timur itu mah bukan buat ke Cina Pak. Kalau yang ke Cina harus DAP, harus register. Iya. Jadi cuma ke Cina aja yang mesti ada register teh. Iya, kemarin juga ada yang ke sini. Kalau dijual umbi mah kan lebih mudah ya. Jadi tinggal Iya, tapi rentan busuk Pak. rentan busuknya itu. Sarang apa penyusutannya banyak. Iya, kadar. Iya. Kalau upami disimpan di gudang misalkan sehari 2 hari entos nyusut, Pak. Terus nembe kamari oge abi nginturkeun sampel ka Sanindo sarit. Nembe pisan nembe kosong gitu. Tadi nama seueur pisan. Upami nu berbentuk chip kering mah dicalna ka Jawa Tengah. Mohon, cuman kamar Hargana kumaha bedana? Kalau jual chip kering per kilo berapa? kalau chip kering itu harganya 20 sampai 22.000 per kilo per hari ini. Kalau yang umbi itu umbi itu yang basah. Iya, Bu Yuni makan rekan. Kulak Bapak. Oh, sudah Bu Yuni dinas. Beda judul. Beda judul ya, Bu ya. Bu Yuni. Dinas provinsi ya nama Bu Yuni. Oh, ini Bu Yuni eksportir dari Jawa Tengah. Iya. Terima kasih ke Pak Camat aja kalau gitu. Sama ke Bu Lia. Bedanya tapi udah penyusutannya pasti banyak bisa. Resiko penyusutan. Tapi mau kering berarti mau busuk karena langsung pengolahan ya. Kamu kok kayak Mual busuk soten upami kering lepas Pak. kering lepas. Mohon upami aya misalkan kering lepas kecampur weh
masih yang belum kering, bisa-bisa busuk satu karung teh. Jadi ngarembet Pak, si jamur teh ngarembet, jadi kedah bener-bener disortir teh. Abi oge ayeuna dipak, angket teh upami bade angkat mah ngintun chip, disortir orang Pak, diburusut-burusutkan dipilihan deui. Anu jamur teh tiasa masuk. Oh, eta mun Jamur hitam di poe gitu dugi ka kering sabaraha dinten. 5 dugikeun ka 6 hari. Karena ya Tergantung cuaca merenya. mohon da abi teu gaduh yupi, teu gaduh open. Jangan atau Nurkom ya. Karena kan kita mah satu kabupaten, harusnya di Sumedang Selatan itu udah ada dapat UV dryer. Itu penerima kamu sih tidak pakai bahan plastik ini. Mereka satu nanti tinggal masukin aja Sumedang Selatan. Ya, kamu itu lah. Tapi jaminan kualitasnya satu bersih. Buat tidak dapat kontaminasi sama debu. Keempat, Bung iya dibuka untuk kerjasama teh acan masih ngemut. Dia mah yang UV dryer nya sesah atuh pang yang UV dryer. Jadi keterbatasan Anu itu. di payung di Banjarsari. Sami eta Eta teh nu kitu. gitu. Kapasitas berapa itu kan semua? 2 ton sampai 5 ton. Anu di ditu sami. Sami. Bu, upami itu mah insya Allah 2-3 dinten Dulu itu oge. Oh, mohon. Iya kan. Di bidang sapkas eta ngajengkeunna tapi kapanan Abi Pak. oh Gak apa-apa. Orang ngajul padahal. Seorang ibu Lia, Bu Yuni. Sampai pincin. Mhm. Di apa di lemurnya di abdi di mana di Cikoneng. Syukur ada teh mau orang Jatinunggal, Payayan, pemain parang teh. Ka abi seueur anu ti Wado ti Cimanintin Bapak. Seueur ade Elan anu sok nginten. lewat gitu di parwe di nu gini gitu jangan sih teh kieu. Mohon. Tadi sanes kurupuk katanya. Ternyata setelah di googling Aya nama Bapak anjlok gantos hargi. Abi teh biasana nampi dugikeun ka 15.000, ayeuna mah mung 2.500, 2.300. bentuk umbi. Mohon, oh itu 15.000 kantos mohon dugi ka 15.000 abi teh. Nampi teh upami tinu umbi bibitna Penyebabna semakin banyak pemain atau pemain? tah santiasa ekspernya Bu. oh Sekarang Iya, mudah-mudahan ya. Memang Cina teh harganya rada libur. Cuma memang harus itu open gitu. ya, bukan Iya. sinar matahari gitu. Jadi memang nerimanya Sanindo basah. Basah iya. Apik ya Bu nya Cina mah Apik pisan, Pak. apik pisan Aduh. tuh Cina Taleti taliti segala sesuatu ge Cina Dan pernah di banding Pak ke Cina tuh. branding 3-4 tahun yang lalu di produk Indonesia teh duka campuran, bukan memang aya pemain eksportir yang janten aya barang-barang anu henteu masuk ke sana. boleh masuk ke sana, teh nyampur Pak, aya anu busuk, aya anu mengandung jamur, mikroba dan sebagainya. Nah, akhirnya ditutup ya sadayana pelaku eksportir anu saya oge Pak teu biasa ekspor. Nah, 3 tahun terakhir Kementerian Luar Negeri sama Kementerian Pertanian dan Perdagangan melakukan ya negosiasi, akhirnya boleh dibuka, lagi. cuman persyaratannya harus ada registrasi kebun, di antaranya betul registrasi kebun, rumah kemas, rumah kemas. sama yang instalasi karantina. Ya, kalau di tingkat petani mungkin ya registrasi kebun dulu, karena di sini kan belum ada rumah kemas. Rumah kemasnya masih ke pihak eksportir. Iya. Soalnya kalau udah rumah kemas mah berat Pak, Iya. udah sampai asap kebunnya. Karena Ibu Agus mah pemain eksportir Pak.
Cari Aduh. solusinya teh. Paling Apapun mau ditempuh karena dia mau ngejar up lagi ke 15.000 Pak. Usaha Pak, usaha. Kalau selain Cina Iya. Pak Agus mah di Ganes tapi komunitasnya udah regional dan nasional. Aduh, amin. Karena izin dari teh Pak. Si Bapak mah ini. Hari Lebih apa? lebih apa dulu. Si Bapak mah. Ada balik kayak di bumi tuh aya oh aya. Abi mah tara ka mana-mana Bapak ka sawah, ka kebon palingan ngejemur. Ayo Itu tuh. kemarin saya baca di IG ya, ada orang Sumedang suami istri dia belajar otodidak untuk cara ekspor sampai berhasil dia sekarang ekspor biji lembu. Iya iya. Mulai dari awal dia ajarin semuanya ada tutorialnya gitu. Iya. Ada tutorial. Saya Dia juga mau sambil tuh sambil berjalan. ibu juga cari peluang supaya bisa jadi eksportir sendiri nantinya, mandiri, jangan pemulihan itu ya. pemulihan. Iya. sur. Mudah-mudahan ya Pak. Kan namun orang ngajual ke eksportir mah meureun berarti Tanah kirang ya Pak. Iya. orang mau eksportir langsung. Iya. Karena peluang usaha eksportir kan sekarang mah tinggal buka jaringan lah istilahnya. Iya. Apalagi sesama pemain orang kan tadinya mungkin sudah ada link ini nanti misalkan kita bisa masuk Iya. Mudah-mudahan. di Sumedang bisa dieksportir mau data. Iya, kamu tanya semuanya Pak. Bapak ini. Oh ya, PTN tersebut. Kadis Perdagangan. Langsung. Lisensi. Terus gitu Pak. Di Rojong Pak. Belajar. Belajar. Kak, ayo. Ibu bade ngempel heula kenapa bade terus? Ayo. Yang dua lokasi.